Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing ya pengalaman aku dulu itu sebelum aku tahu kalau aku ada endometriosis ya. Aku pernah mengalami suatu tanda ya, pertanda salah satu tanda pengidap kista endometriosis yaitu jerawat yang tak kunjung sembuh. Yaps, betul banget ya teman-teman ya. Yang seperti kita tahu ya, kalau jerawat itu kan penyebabnya tuh banyak ya. Salah satunya itu tersumbatnya pori-pori ya, entah itu karena komedo, entah itu karena kotoran, minyak, sebum dan lain sebagainya. Nah, dulu tuh masih belum paham dan bahkan tidak tahu kalau ada yang namanya jerawat hormonal. Nah, ini nih kita akan bahas tentang jerawat hormonal. Nah, barangkali ya di sini teman-teman ada yang kasusnya tuh kayak aku ya, jerawatan tapi tak kunjung sembuh. Nah, bisa jadi jerawat yang teman-teman idap itu bukan jerawat batu, bukan jerawat ya macam-macam, tapi ternyata itu sebuah jerawat hormonal, di mana jerawat hormonal itu tuh sulit banget untuk disembuhkan. Nah, cara penyembuhannya juga harus secara dari dalam ya, dengan memperbaiki hormonnya. Nah, jerawat hormonal ini ya teman-teman merupakan fluktuasi hormonal, baik itu hormon androgen ataupun estrogen. Nah, kita pahamin dulu ya teman-teman, kebanyakan kalau jerawat hormonal karena hormon androgen ini biasanya diidap oleh wanita-wanita penderita PCOS. Nah, sedangkan aku kan kista endometriosis ya, dimana endometriosis itu kelebihan hormon estrogen. Nah, bisa jadi ya jerawat yang aku idap itu tuh ya karena kelebihan atau fluktuasi dari estrogen ini. Jadi hormon di dalam tubuh itu tidak seimbang, berantakan, dan efeknya itu tidak hanya ke muka jerawat ya teman-teman, tapi juga di headnya yang tidak teratur, headnya yang sakit, nyeri, kemudian juga ada tanda-tanda lain seperti rambut rontok, kemudian mudah capek, mudah stres, dan juga ada pula jerawat di area punggung ya, di area badan di bagian belakang. Jerawat hormonal ini ya sering diidap atau sering terjadi itu pada penderita PCOS, kista endometriosis ya, dimana kedua penderita ini kan karena faktor hormonal. Selain itu juga sering ya menyerang atau terjadi pada orang yang sedang pubertas, sedang menstruasi, dan juga saat masa menopause. Nah, di sini aku mau sharing ya kenapa aku bisa menyebut jerawat yang aku idap itu jerawat hormonal ya. Jadi aku pertama kali jerawatan itu dulu tuh SMP teman-teman ya, awal-awal aku menstruasi ya. Aku masih ingat banget, aku tuh dulu tuh jerawatan masih SMP, kalau tidak kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Seingatku kayaknya awal tuh kelas 2 ya, dimana aku juga di kelas 2 SMP itu pertama kali aku haid ya. Terus ya jerawatnya tuh pertama tuh satu-satu gitu teman-teman, cuma satu titik di jidat, di pipi kayak gitu. Nah, tapi lama kelamaan ya, karena namanya dulu masih bocah SMP ya, masih belum paham tentang apa itu skincare gitu kan, asal-asal make sabun cuci muka, asal-asal pakai krim wajah gitu kan. Nah, itu tuh parah jadinya jerawat aku teman-teman ya. Dan yang paling parah itu tuh ada di sekitar jidat. Dan itu paling parahnya tuh aku inget banget, aku SMP kelas 3 itu waktu-waktunya aku tuh kayak ujian gitu ya. Mungkin karena aku dulu stres belajar ujian ya, ditambah aku sembarangan pakai perawatan di muka ya, asal pakai masker lah, asal pakai sabun cuci muka gitu kan, belum yang bedak-bedakan make up. Nah, kemudian ya teman-teman, selain jerawat di jidat, aku juga mengalami jerawat itu ada di hidung, kemudian ada di pipi, kemudian ada sampai tahu di mana, di telinga, bahkan di bawah telinga, di rahang sini itu juga, bahkan sampai ke leher ya. Walaupun tidak banyak gitu, tapi itu ada ya 3-2 kayak gitu. Dan yang parah selain di jidat itu ada di sini teman-teman, di punggung, di belakang ya, di bahu sini, di belakang sini tuh, bahkan sampai di sini teman-teman ya, daerah tangan sebelah sini. Dan jerawatnya itu tuh kayak jerawat beruntusan kayak gini loh teman-teman bentuknya tuh. Nah, ini tuh paling parah banget tuh di jidat ya. Di sini kalau mungkin ada teman-teman sekolah aku dulu ya, zaman SMP, SMK, bahkan kuliah ya, yang
tahu aku gimana dulu parahnya jerawat aku ya teman-teman, dan bener-bener parah banget ya, dan itu tuh bener ngeblok jerawatnya tuh di jidat gini loh teman-teman ya. Jadi tuh sekarang alhamdulillah ya sudah sembuh, tapi tuh kayak masih bekas. Jadi jidat aku dibanding wajah aku yang lain, kalau aku sedang nggak make upan, nggak sedang pakai apa-apa tuh, di jidat tuh ini kelihatan lebih gelap warna kulitnya, dan juga tuh ini tekstur kulitnya tuh karena bekas jerawatan ya teman-teman, itu kayak grenjel-grenjel gitu, beda dengan yang di pipi, di hidung kayak gitu. Padahal ya dulu juga ada jerawat di daerah pipi, di hidung, di sini juga gitu kan. Tapi tuh yang parah emang bener-bener di jidat. Dan itu ya teman-teman, segala cara, berbagai cara tuh udah aku coba ya dulu ya, mulai dari pakai skincare-skincarean, kalau pakai ini bisa sembuh, pakai krim ini bisa sembuh, sampai aku itu pernah ya pakai sabun ya, dia tuh bentuknya tuh sabun batang teman-teman ya, itu tuh sabunnya tuh keras banget ya, sampai wajah aku tuh cuci muka pakai itu tuh ngelupas teman-teman, kering ngelupas, tapi iya jerawatnya itu ikut kering gitu kan, tapi tidak menyembuhkan, cuma kayak bikin sensasi kering aja. Kalau aku kan emang tipenya kan oily gitu kan teman-teman, pakai sabun itu bener-bener kering gitu kan, terlihat ke wajah itu pecah-pecah. Itu aku juga pernah. Terus disuruh pakai masker, ada pakai masker lemon lah, pakai teh lah, pakai kopi lah, pakai pokoknya tuh semua tutorial, semua tips dari orang-orang, dari YouTube itu aku terapin, tapi sama sekali tidak ada yang berhasil. Bahkan aku juga sampai minum obat-obatan dulu teman-teman ya, buat kulit biar sehat gitu, tapi ya nggak ada hasil, nggak ada efek ya. Terus ya udahlah, lama-lama tuh kayak aku ya udah kayak berdamai dengan diri sendiri, terima gitu dengan kondisi keadaan aku yang berjerawat, tapi alhamdulillahnya kok masih ada yang mau sama aku gitu ya. Terus udah deh akhirnya waktu kuliah itu baru ya terdeteksi kalau aku ada kista endometriosis ya. Nah, gimana cerita aku pertama kali terdiagnosa? Teman-teman bisa lihat video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ya teman-teman, kan aku setelah operasi pertama itu kan aku ternyata kista tumbuh lagi nih ya kan. Nah, kondisi aku tuh waktu itu wajahku masih berjerawat teman-teman. Nah, kemudian saat dokter nih ya meresepkan aku ya, menyuruh aku untuk terapi hormon ya, terapi hormonal injeksi dengan suntik tapros ya. Aku masih ingat suntik tapros itu yang dia tuh efeknya kalau di badan tuh bikin pegel, sakit. Tapi aku juga ceritakan kalau aku saat suntik tapros ini wajah aku malah jadi glowing dong. Nah, disinilah jerawat aku perlahan mulai sembuh teman-teman, itu dengan terapi obat hormon ya. Tujuannya dulu itu terapi hormon itu untuk apa ya, mengontrol si hormon estrogen ini gitu loh, agar tidak memicu si kista itu tumbuh. Tapi efek sampingnya ya, selain di badan pegel, dia juga membuat kita apa ya, menunda ovulasi sehingga kita tidak menstruasi. Nah, karena tidak ada apa namanya hasil atau tidak ada produksi hormon estrogen ini, jadi kan hormon kita tuh kayak tenang gitu loh, tubuh kita tuh tenang gitu kan. Nah, itu juga berdampak di wajah aku yang akhirnya tidak berjerawat teman-teman, dan malah wajah aku jadi bersih ya, jadi menurut aku tuh jadi glowing gitu kan. Jadi kayak oh ternyata ini ya penyebabnya selama ini tuh karena hormon gitu kan. Terus aku kan ikut dalam sebuah grup endometriosis gitu kan, di sana ada juga yang cerita ternyata ya salah satu pertanda kita ada kelainan hormon ya, salah satunya itu penyebab atau tanda dari kista endometriosis. Oke, iklan dulu teman-teman, ada kendaraan lewat. Itu adanya jerawat ya, terutama itu jerawat itu di bagian dahi, di bawah telinga atau di rahang sini ya, di bawah sini, dan juga ada di punggung. Nah, aku jadi fix ya, berarti betul aku emang dulu tuh dari awal emang udah apa ya, udah ada kelainan gitu kan di hormonnya. Nah, itu alhamdulillah sejak aku terapi hormon itu tuh udah sembuh teman-teman, udah oke gitu ya wajah. Terus lambat laun udah operasi yang kedua, wajahku masih aman tuh teman-teman. Nah, tapi saat aku mulai sadar gitu ya, mulai kerasa kalau aku mengidap kista yang ketiga itu tuh bisa kedeteksi dari wajah aku teman-teman, terutama di bagian sini jidat, tiba-tiba tuh kayak beruntusan lagi, walaupun tidak separah dulu tapi kok beruntusan gitu kan. Terus aku ngerasa kok headku lama-lama kok sakit lagi, perih lagi. Saat aku periksa ternyata betul aku ada kista lagi itu kan yang ketiga. Nah, jadi tuh kayak pertanda gitu teman-teman. Jadi tuh aku kayak ngerasa kalau wajah aku jerawat
banyak gitu, aku tuh takut gitu ya kalau wah ini tanda kalau tubuh aku lagi tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, saat aku ketahuan kista yang ketiga itu kan aku di terapi hormon lagi tuh ya, terapi hormon pakai endrolin ya, suntik endrolin. Mereka sama ya, tahap sama endrolin untuk apa ya? Untuk tidak merangsang pertumbuhan atau produksinya hormon gitu kan. Nah, itu wajah aku bersih lagi teman-teman, beneran aku bersih lagi, di situ glowing lagi ya. Dan alhamdulillah tuh sampai saat ini wajah aku sudah mendingan banget ya, tidak kayak dulu tuh bener-bener aku banyak jerawat ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, setelah operasi ketiga ini wajah aku masih aman lah teman-teman ya, masih ada kok jerawat tuh masih ada, apalagi saat mendekati menstruasi ya, sama mens itu juga masih jerawatan, tapi alhamdulillahnya tidak separah dulu. Nah, tujuan aku sharing ini ya teman-teman ya, bisa jadi nih ya teman-teman ya, bisa jadi, tapi nauzubillah semoga aja enggak gitu ya. Tapi ada baiknya mungkin teman-teman bisa apa ya, jadi ngerti gitu loh, bisa juga jadi referensi buat teman untuk periksa ya. Barangkali teman-teman udah mencoba berbagai macam produk skincare, obat-obatan gitu kan, sudah ke dokter kulit juga, tapi ternyata kok jerawatnya itu tidak sembuh ya. Barangkali yang harus diperbaiki itu tubuh kita teman-teman, bisa jadi itu ya tanda-tanda dari hormonal gitu loh, hormonalnya yang nggak seimbang. Nah, biasanya teman-teman kalau kita periksa ke dokter, kalau diindikasikan nih, misal dokter kulitnya tuh ya sudah ngasih obat macam-macam, ternyata kok belum sembuh, indikasinya kok ke hormonal. Nah, biasanya kita ya pasiennya tuh akan disuruh atau diminta untuk periksa ke OB/GYN nih ya, untuk dicek tuh ya di USG apakah betul nih ada tanda-tanda kista ya. Biasanya nanti dilihat tuh, ternyata misalnya tuh ya bener ada PCOS atau endometriosis, berarti betul ya, itu penanganannya nanti beda lagi ya, tidak dengan cara skincarean ya, tapi harus dengan terapi hormon. Nah, terapi hormon itu yang sudah aku jelaskan tadi ya teman-teman, bisa dengan injeksi ya, dengan suntik ya, suntik kalau dulu aku ada tapos sama endrolin. Tapi ingat ya teman-teman, kalau dulu itu memang karena kasus aku kan ada endometriosis, maka aku diresepkan untuk terapi hormon itu gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan sembarangan ya nanti beli obat hormonal terus kalian suntik sendiri gitu, jangan ya. Nah, selain suntik ya, ada juga obat pil KB, itu juga bisa ya untuk menangani hormonal juga. Kemudian juga ada obat anti androgen juga ya, untuk menekan perkembangan dari si hormon androgennya kalau teman-teman memang kasusnya itu PCOS. Cara lain ya mengatasinya selain kita terapi hormon dengan obat-obatan kimia, itu kita bisa gunakan yang cara alami, yaitu dengan pola makan yang teratur, hindari junk food, tepung-tepungan, yang minyak-minyakan, makanan yang nggak sehat, yang siap saji itu dihindari. Bukannya tidak boleh ya, tapi kita hindari, kita kurangi sebisa mungkin. Kemudian olahraga ya teman-teman, olahraga setidaknya ya kita berkeringat dengan jalan kaki lah atau renang, itu bisa. Kemudian juga pola hidup sehat ya, teratur tidurnya ya, jangan begadang, jangan yang terlalu stresnya, itu bisa membantu mengatasi hormon dalam tubuh kita. Nah, itu tadi ya teman-teman sharing aku tentang jerawat hormonal ya. Mungkin teman-teman habis ini nih bisa tuh ya, mungkin langsung periksa ya, kalau emang curiga kok jerawat aku udah aku obatin berbagai macam cara kok tak sembuh ya, coba deh, tidak ada salahnya ya coba periksa ke OB/GYN ya. Bukan berarti kalau ke OB/GYN itu kita periksa untuk hamil, tidak ya, kita periksa aja, kita konsultasi sama dokter ya. Mungkin teman-teman ada masalah kayak haidnya tidak teratur atau sakit ya, ingin ngecek aja apakah ada kista dokter, kok saya keadaannya tanda-tandanya itu kok ada jerawat tapi tak kunjung sembuh, kayak jerawat hormonal kayak gitu. Cukup sampai di sini aja sharingnya. Di sini juga ada teman-teman yang ada nih ya pernah terkena jerawat hormonal, boleh banget sharing di bawah kira-kira solusi teman-teman menyembuhkan jerawat hormonal tersebut itu seperti apa ya. Jika teman-teman masih pengen curhat nih ya, atau mau sharing-sharing, boleh banget juga DM di Instagram aku @ulandeni. Nah, cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.